Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan informasi melalui weblog atau sering disebut blog. Masih bersama saya Ahmad Sairoji dan masih di channel Bang Oji. Sebelumnya yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe, like, dan komen semuanya adalah gratis. Mari dukung channel ini agar tetap mengupdate informasi mengenai materi-materi administrasi perkantoran. Untuk pokok bahasan pada video kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian blog, yang kedua sejarah blog, yang ketiga fungsi blog, yang keempat manfaat blog, yang kelima jenis-jenis blog, dan yang terakhir adalah penyedia layanan blog. Sebenarnya apa sih blog itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Blog adalah bagian dari website. Ia biasanya berisi konten-konten artikel yang tampilannya berurutan, mulai dari postingan terbaru sampai terlama. Blog tidak hanya mengacu pada platform blogger.com, melainkan pada platform lain seperti Medium, WordPress, Typepad, dan sebagainya yang nanti akan kita pelajari di jenis-jenis layanan blog. Kemudian ketika user ingin membuat sebuah halaman web yang akan diisi konten atau artikel adalah memanfaatkan layanan-layanan atau platform dari blog itu sendiri. Aktivitas menulis di blog disebut juga blogging, sedangkan penulisnya disebut blogger. Itu terkait dengan pengertian blog. Untuk sejarah singkat blog sendiri, di sini blog berasal dari kata weblog yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada tahun 1990-an. Pada waktu itu hanya terdapat sedikit pembuat weblog yang terkenal, hingga pada akhirnya weblog lama-kelamaan dikenal dengan sebutan blog. Situs sederhana dari web ini dimiliki oleh Viral Labs yang selanjutnya pada tahun 2002 diambil alih oleh Google. Dari situlah blog mulai mengalami perkembangan dengan menambahkan berbagai aplikasi lain. Aplikasi-aplikasi ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah halaman yang unik dan menarik untuk dikunjungi dan dibaca. Itu sejarah singkat dari blog. Untuk fungsi blog sendiri ada 4. Yang pertama adalah sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup, atau pengalaman. Yang kedua yaitu sebagai sarana bertukar informasi. Yang ketiga sarana berbisnis, dan yang terakhir adalah sarana untuk personal branding. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup, atau pengalaman, di mana di dalam blog ini kita bebas untuk menuliskan apapun, baik itu tentang curhatan pribadi, keluh kesah, catatan-catatan kecil, pengalaman pribadi, ataupun hal-hal lain yang bersifat personal, sepanjang itu tidak melanggar aturan, norma, atau hukum di negara masing-masing. Blog digunakan sebagai catatan hidup atau pengalaman seseorang. Yang kedua yaitu sebagai sarana bertukar informasi. Di zaman sekarang, ilmu tidak hanya bisa dicari melalui buku, melainkan bisa juga dicari secara online melalui e-book atau blog yang menyajikan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu sarana berbisnis. Dengan blog kita bisa membuat sebuah halaman penjualan atau mengenerate traffic yang masuk melalui media periklanan semacam Google AdSense. Selain itu, kita bisa mempromosikan produk kita dengan halaman penawaran semenarik mungkin agar orang tertarik hingga melakukan
pembelian. Itu fungsi blog sebagai sarana bisnis. Fungsi blog yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk personal branding. Biasanya blog juga dimanfaatkan penulis untuk melakukan personal branding. Dengan menulis informasi-informasi menarik tentang hal yang digelutinya, namanya seorang akan lebih mudah dikenal melalui blog ini. Setelah terkenal, penulis pun dapat memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang lain, dan ini sifatnya yang positif. Itu beberapa fungsi blog. Setelah kita tahu fungsi dari blog, apa manfaat dari blog itu sendiri? Ada 6 manfaat, yaitu yang pertama adalah mengasah kemampuan menulis, yang kedua media bertukar informasi, yang ketiga dapat menghasilkan uang, yang keempat media promosi dan penjualan produk, yang kelima menambah jaringan, dan yang keenam sebagai media untuk berbisnis. Itu beberapa manfaat dari blog. Untuk jenis-jenis blog sendiri itu ada 5, yaitu ada blog pribadi, blog niche, blog bisnis atau konten marketing, yang keempat adalah blog profesional, yang kelima yaitu blog resmi. Blog pribadi yaitu adalah blog yang dibuat oleh perseorangan, dan blog pribadi ini biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Sedangkan blog niche yaitu blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Blog ini hanya membahas suatu tema tertentu di dalam halamannya. Selanjutnya adalah blog bisnis atau konten marketing, yaitu blog yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di dalam blog tersebut. Dan ini berguna untuk mendatangkan traffic penjualan ataupun menaikkan otoritas dari blog. Dan selanjutnya yaitu blog profesional, di mana blog ini merupakan salah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat suatu tema yang dianggap penting. Oleh kebanyakan orang dan juga penulis, blog profesional memiliki sifat tematik, ya, seperti blog tentang otomotif, sastra, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah blog resmi, yaitu blog jenis ini merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya. Sebab blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah instansi, perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual atau mereka tawarkan. Itu beberapa jenis blog. Yang selanjutnya yaitu penyedia layanan blog. Banyak penyedia layanan blog baik gratis maupun berbayar. Di sini akan saya perkenalkan, yaitu ada beberapa penyedia layanan blog, diantaranya Medium, Blogger, Weebly, WordPress, Tumblr, dan Ghost. Yang pertama yaitu penyedia layanan blog Medium, merupakan salah satu platform yang memfasilitasi siapa saja untuk membuat blog secara gratis di situs mereka. Namun sepertinya blog yang satu ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang suka dalam dunia tulis menulis saja. Sebab Medium tidak mengizinkan Anda memasang iklan atau menyisipkan JavaScript di blog. Secara tidak langsung artinya Anda tidak bisa mendapatkan uang dari iklan di layanan Medium. Untuk Blogger, yaitu situs penyedia layanan untuk membuat blog gratis paling terkenal dari yang lainnya. Rasanya hampir tidak ada blogger yang tidak mengenal platform yang satu ini. Bahkan blogger.com juga memiliki pengguna terbanyak daripada layanan blog lainnya. Selanjutnya adalah Weebly, di mana salah satu layanan penyedia blog gratis adalah Weebly ini, yaitu selain bisa digunakan dengan mudah, Weebly ini juga banyak menyediakan template menarik dan sederhana.
Layanan ini juga dilengkapi dengan fitur drag and drop. Jadi penggunaannya jauh lebih mudah di dalam mengoperasikan layanan ini. Selanjutnya adalah Tumblr, di mana penyedia layanan blog gratis yang termudah yang paling ada. Hal itu dikarenakan pembuatannya saja hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat, yaitu kurang lebih 1 menit saja, maka blog Anda sudah dapat digunakan. Selanjutnya adalah ada penyedia layanan blog WordPress, di mana platform ini membuat blog gratis yang sangat cocok bagi pemula, yang mana pada halaman postingannya pihak mengembang telah menerapkan sistem WYSIWYG sehingga dapat digunakan oleh orang awam, tidak mengenal bahasa pemrograman dan HTML di dalam WordPress ini. Selanjutnya adalah Ghost, merupakan platform blog gratis yang mungkin akan menjadi pesaing berat dari WordPress dan Blogger. Pasalnya, meskipun layanan ini terbilang baru, namun Ghost memiliki banyak pengguna yang meningkat secara signifikan. Itu beberapa penyedia layanan blog. Demikian pembahasan mengenai blog pada video kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe, like, komen semuanya gratis. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.